Setelah menuai pro kontra, pemerintah akhirnya tetap menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% per Januari 2025. Apa saja yang sektor terkena dampak PPN 12% dan berapa besar potensi kenaikan penerimaan negara? Berikut ulasannya. Pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta Senin siang. Erlangga menyatakan kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2025 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Erlangga menegaskan kenaikan tarif PPN tidak berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Bahan kebutuhan pokok akan diberikan fasilitas bebas PPN seperti sembako, pendidikan, kesehatan, dan jasa layanan. Rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tarif PPN di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Brazil dan Afrika Selatan. Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Guna mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi untuk melindungi daya beli masyarakat dan UMKM. Stimulus diberikan untuk kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah, UMKM, pekerja, hingga sejumlah sektor seperti properti, otomotif, dan kelistrikan. Pengamat ekonomi Indef Andri Satrio menilai stimulus yang diberikan belum cukup untuk mengangkat daya beli masyarakat yang terkena imbas kenaikan PPN. Selain itu, ada sejumlah barang yang kena PPN 12% tapi berimbas kepada sektor UMKM. Kita mengatakan bahwa ini akan diberikan kepada barang mewah, tetapi melihat dari listnya digunakan UMKM gitu ya. Misalnya barang elektronik, TV, kulkas, itu kan sebetulnya juga digunakan oleh UMKM dan ini juga kena PPN 12% gitu. Belum lagi kita berbicara mengenai pakaian, barang-barang fashion ya. Ini juga pastinya akan kena PPN 12%. Nah, ini yang menurut saya masih belum ada kebijakan stimulus yang langsung menyasar kepada barang-barang tersebut. Sementara itu, kalangan masyarakat mengaku tidak setuju dengan kenaikan PPN menjadi 12% karena akan membebani masyarakat. Kalau memang ternyata dia cuma barang-barang mewah, itu nggak terlalu masalah. Karena kan kalau memang tujuannya untuk buat negara kan nggak apa-apa ya, kayak begitu. Tapi ya kalau memang sampai benar-benar harus beli barang-barang yang kayak perintilan-perintilan kecil yang kita butuh sehari-hari ikut-ikutan naik juga, kayaknya agak memberatkan dia, cukup memberatkan. Saya dengar dari berita itu untuk PPN 12%-nya itu ke barang mewah. Jadi otomatis ya misalkan ada batas minimal barang mewahnya itu berapa, antara beli motor atau enggak beli barang mewah lainnya. Daftar barang dan jasa yang akan dikenai PPN 12% mulai 1 Januari 2025 adalah beras premium, buah-buahan premium, daging premium, ikan mahal, salmon premium, tuna premium, udang, dan krustasea premium, jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 VA.
Dari kenaikan PPN ini, pemerintah memproyeksikan tambahan penerimaan negara sebesar 75 triliun rupiah. Namun, pengamat ekonomi Indef Andri Satrio justru tidak yakin akan ada penambahan penerimaan tersebut. Tentunya kita harapkan bahwa PPN ditangguhkan, tetapi kan kalau dikatakan oleh pemerintah sendiri bahwa PPN 12% ini mempertimbangkan sudah ada pertumbuhan konsumsi masyarakat dan keinginannya adalah untuk bisa meningkatkan tadi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, meningkatkan tax ratio. Justru kalau kita melihat di beberapa negara justru ada pemberian bantuan terhadap PPN ini. Misalnya saja Vietnam yang saat ini cukup viral ya, bagaimana mereka menurunkan PPN-nya begitu. Jadi di belahan dunia lain gitu ya, di negara berkembang lain, menurut saya ada beberapa kebijakan yang justru mereka menahan agar tidak ada kenaikan dari PPN, karena tentunya banyak sekali di negara-negara termasuk juga Indonesia bahwa daya beli masyarakat sedang turun, industrinya sedang terkontraksi. Seharusnya kita bisa dorong bagaimana daya beli masyarakat itu bisa meningkat dan juga industri juga bisa meningkat, sehingga kita harapkan ya penerimaan perpajakan yang masuk ke dalam melalui PPN ini bisa meningkat juga secara optimal. Nah, ini yang kami gambarkan ke depannya bisa jadi peningkatan dari PPN sendiri ya, pajak yang penerimaan perpajakan yang dari PPN sendiri kemungkinan tidak akan optimal begitu Mbak Tati. Pemerintah sudah memutuskan kenaikan. Suka tidak suka, masyarakat akan menanggung kenaikan tersebut. Yang pasti, tahun baru 2025 akan disambut dengan beban baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.